Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap perjalanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Jangan gentar dan takut, Tuhan besertamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya pasal 57 berisikan nubuatan yang disampaikan Yesaya setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel. Pembuangan yang bangsa Israel alami karena keberdosaan mereka serta penyelewengan yang dilakukan mereka terhadap kehendak Tuhan. Umat Israel melakukan ketidakadilan dan mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, sehingga mereka mencari perlindungan kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekalipun mereka tahu perbuatan mereka adalah dosa, tetapi kenapa hal tersebut terjadi atau mereka lakukan? Karena bangsa itu menutup telinga dan hatinya kepada Tuhan, dan mereka merasa nyaman dengan dosa tersebut. Mereka takut dan gentar, padahal Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tetap mereka tidak mengingat dan memberi perhatian kepadanya. Bangsa Israel memahami bahwa apapun mereka lakukan, Tuhan akan membisu dan menutup mata, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Padahal tidak demikian. Itu sebabnya bangsa Israel dibiarkan Tuhan terbuang ke Babel. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini banyak hal yang dapat mengkhawatirkan dan menakutkan. Ekonomi keluarga, susah mendapat pekerjaan, usaha yang tidak jalan, anak-anak yang bertingkah, kejahatan yang semakin merajalela, dan keadaan lainnya yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Janganlah kita meniru perilaku buruk bangsa Yehuda yang mencari perlindungan kepada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan, merasa remuk dan tidak berdaya, Tuhan yang maha kuasa dan yang maha mulia dekat dan bersama-sama kita. Ia akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Kesetiaan kita kepada satu-satunya Tuhan harus selalu kita jaga, seperti apapun kejadian yang sedang kita hadapi saat ini. Mari periksa kembali diri kita. Adakah iman kita kepada Allah adalah iman yang sungguh-sungguh murni, adalah iman yang tangguh? Jangan beri celah pada keraguan, sehingga kita mencari sesuatu yang bukan Allah, apapun itu, untuk menjadi sandaran kita. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena itu, kita seharusnya tidak terus-menerus merasa terpuruk dan mengalami hidup yang buruk. Kita bangkit dan berdaya karena kasih dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Jangan gentar dan takut, Tuhan besertamu. Amin.
Mari kita nyanyikan buku Ende 499 ayat 1. Aledongan sai tangihon. Aledongan sai tangihon. Hata apula pulot. Siande bata amata. Nasun gogo itoktok. Unang mahamu mabiar, hudongan ipehamu, alani sai lampahisa, rohadu hotondimu. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami tidak gentar dan takut di dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.